Kotanya ini. Kota pendidikannya Lampung. Coba kalau kita tanya, Pak sekalian, sekolah di Metro ini yang pertama kali didirikan sekolah apa sih? Apa Pak? Ada yang tahu? Sekolah yang pertama kali didirikan di kota Metro ini saja. Atau secara umum, sekolah pendidikan yang di sana kita belajar makan, di sana kita belajar berbicara, di sana kita belajar berdiri, di sana kita belajar duduk, kita belajar berlari, sampai kita belajar ada tidur, dan seterusnya. Setelah itu adalah bunyinya 3 huruf, ibu. Bahkan kalau kita mau cermati, pendidikan yang pertama kali ada bukan cuma di kota Metro, di atas muka bumi ini adalah pendidikan yang namanya ibu. Betul apa betul? Iya kan? Coba kita belajar makan dari siapa dulu? Kita belajar dulu, kita belajar berbicara. Orang itu kalau di antara sebab kenapa orang itu nggak bisa bicara, karena dia nggak dengar. Maka orang bisu itu pasti dia apa? Maka disinilah perlunya kita belajar, kita mempelajari tentang tarbiyatul abna, tentang pendidikan apa? Anak. Maka seperti Sholeh Al-Fauzan, Allah Ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam muhadharah beliau tentang akidah dan dakwah, beliau mengatakan, idza dha'atil mar'atu, kalau sekiranya wanita-wanita, ibu-ibu itu rusak, ibu-ibu itu tidak menjadi ibu-ibu yang baik, do'al baitu, maka rumah-rumah yang ada, rumah tangga yang ada itu akan rusak. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza do'al baitu, kalau rumah tangga itu sudah rusak, siapa korban pertamanya kata beliau? Do'al aulad. Kalau rumah tangga itu sudah rusak, maka korban pertamanya adalah anak-anak kita. Yang pertama kali akan rusak adalah anak-anaknya. Maka itu kalau satu. Beliau lanjutkan, wa idza dha'atil buyut, kalau rumah tangga ini sudah pada rusak atau banyak yang rusak, otomatis masyarakat itu terdiri dari apa? Rumah tangga jadi RT, jadi RW, jadi RT, jadi apa? Masyarakat jadi kampung, jadi negara. Maka kalau rumah ini sudah rusak, yang sebabnya adalah rusaknya ibu-ibu, tidak baiknya ibu-ibu, maka akan rusak masyarakat ini. Tidak akan ada yang bisa diharapkan. Maka di sini nggak ada yang ngomong kenapa kok pengajiannya pengajian ibu-ibu, bukan pengajian umum, katakanlah pengajian apa? Bapak-bapak. Di sini kita bisa jawab. Sholeh Fauzan mengatakan, apabila wanita itu rusak, rumah akan rusak. Berarti kalau kita balik, kalau umahat itu baik, maka rumah-rumah akan menjadi apa? Baik. Kalau rumah-rumah itu menjadi baik,
maka anak-anak juga akan menjadi apa? Baik. Ya kan? Maka kalau rumah-rumah yang ada diisi ibu-ibu yang baik, yang melahirkan anak-anak yang baik, akan terbentuk, akan tercipta masyarakat yang baik. Nah gitu, ibarat kita bikin rumah kan nggak diatapin dulu Pak ya. Tahu-tahu bikin rumah, bilang cepat tinggi dari atap dulu, ya nggak akan bisa berdiri. Tapi dari dasar, dari fondasinya. Maka di sini kita nggak akan tanya-tanya lagi, kenapa pengajiannya ibu-ibu Pak? Bukan berarti bapak-bapaknya nggak boleh ngaji, justru bapak-bapaknya yang harus dukung, nganter, beri semangat. Bahkan lebih dari itu, bapaknya ngaji terlebih dahulu. Nah ini. Maka di sini, maka perlunya kita apa? Betul-betul apa? Memahami hal ini. Pentingnya pendidikan untuk para ummahat. Karena ini yang akan menentukan seperti terangkan oleh Fauzan tadi. Baik. Kemudian Pak Muslim rahimani wa rahimahullah. Kembali lagi pada kalamnya Imam Syafi'i tadi. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun. Nikmat Allah yang Allah karuniakan, yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak. Tetapi yang paling tinggi dan paling berharganya adalah anak-anak yang soleh. Akan tetapi kita harus sadar semuanya, anak-anak yang soleh itu tidak datang tiba-tiba. Tidak semudah juga membalikan telapak tangan langsung. Tidak, tetapi perlu proses. Maka dikatakan dulu, wa yansibu nasiul fityani fina, akan tumbuh, akan berkembang pemuda-pemuda, anak-anak yang soleh di antara kita, ala ma kana alaihi abuhu. Mereka akan berkembang, akan memiliki kebiasaan, akan memiliki tabiat seperti tabiat kedua orang tuanya. Maka kalau ibu-ibunya baik, bapak-bapaknya juga baik, besar kemungkinan, besar harapan anak-anak kita juga akan menjadi apa? Baik. Sampai sebagian ulama kita mengibaratkan anak-anak kita itu seperti tanaman yang kita tanam. Kalau kita ingin panen padi, maka yang kita tanam padi. Kalau kita ingin panen jagung, ya Pak ya, yang kita tanam apa? Jagung. Dan seterusnya. Maka ini perlunya kita apa? Pahami. Perlunya kita apa? Pahami. Maka ketika kita membaca ini sebagai pendahuluan, kita akan membaca tentang fikih, yaitu tentang tarbiyatul abna, fikih yang berkaitan tentang pendidikan anak. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyatul abna, pendidikan anak. Tarbiyatul abna. Baik. Apa sih tarbiyah itu? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah itu berasal dari 3 makna. Yang pertama, robba yalbu, yang artinya jaga wa nama.
Zada itu artinya bertambah, nama itu artinya berkembang. Yang namanya tarbiyah itu adalah proses kita kawal, kita upayakan kebaikan anak kita itu terus bertambah dan terus berkembang. Ini makna yang pertama. Zada wa nama, bertambah dan berkembang. Karena anak-anak kita juga seperti itu. Anaknya tambah, yang sudah ada juga akan apa? Tumbuh, berkembang. TK atau sebelumnya PAUD ya akan berkembang menjadi TK, A, naik ke B, naik SD, naik SMP dan seterusnya. Nah ini asal makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, roba yarbi, artinya nasaha watarok roga. Roba yarbi, artinya tumbuh, watarok dan apa? Berubah. Jadi berubah kita